Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah belajar, siswa mampu mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster, menyimpulkan isi, menelaah pola penyajian dan kebahasaannya, dan menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Jadi nanti kalian diharapkan dapat membuat sebuah iklan, slogan, atau poster ya. Apa itu iklan, slogan, dan poster? Nah, di sini iklan merupakan pesan yang ditunjukkan pada khalayak ramai untuk menawarkan produk atau jasa sehingga khalayak tertarik. Nah, kalian sering nonton iklan kan? Kalau misalnya kalian sering nonton TV, nah kalau ada acara, nah biasanya ada selingan iklannya. Nah, itu iklan televisi ya. Yang kedua, slogan. Slogan itu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha atau organisasi. Nah, biasanya ini disebut moto ya, misalnya motonya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu salah satu bentuk slogan. Jadi berbentuk kata-kata. Poster itu plakat atau kata-kata atau gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, misalnya kalau di pinggir jalan kita lihat ada gambar yang besar. Nah, itu merupakan bentuk poster ya. Sebenarnya slogan dan poster itu ya masuk dalam iklan sebenarnya ya. Jadi seluruh ini iklan maupun slogan, poster itu masuk dalam iklan namanya itu ya. Cuma bentuknya berbeda-beda. Nah, perbedaannya antara iklan, slogan, dan poster itu, iklan ini berisi informasi penawaran barang dan jasa. Nah, penawarannya itu berupa imbauan atau seperti layanan masyarakat, informasinya itu ya. Misalnya iklan tentang posyandu misalnya itu ya, posyandu ada pelayanan posyandu misalnya. Terus slogan berisi motivasi atau semangat. Nah, tiap slogan memiliki pesan motivasi yang unik. Teks slogan hanya berisi kalimat pendek, jadi hanya berbentuk kalimat pendek. Tapi dalam perkembangannya slogan ini kadang-kadang ada juga yang diberi gambar walaupun mungkin sedikit ya, tidak mendominasi sebuah teksnya. Karena kalau nanti misalnya gambarnya lebih besar daripada kata-katanya, itu disebut poster. Nah, di sini poster hanya ditulis di media plakat besar berisi pengumuman penawaran atau barang jasa. Ini contohnya ada misalnya penawaran ada sampo baru. Nah, di situ ada gambar besar sampo. Nah, itu ya, itu contoh poster. Ciri-ciri yang membedakan iklan, slogan, dan poster itu ini yang biasa ya. Iklan itu biasanya ada gambar, ada kata-kata, ada gerak, ada suara. Ini iklan yang ditampilkan di televisi tapi ya, karena ada gerak ada suara. Tapi kalau iklan yang berbentuk kertas itu tidak ada gerak dan suara. Nah, ada gambar, ada kata-kata. Terus slogan itu dia yang mendominasi adalah kata-kata. Nah, kalau misalnya slogan itu disampaikan di radio, itu ada suara yang muncul ya, jadi tidak ada gerak atau gambar. Terus yang ketiga, poster. Poster itu, nah ini yang mendominasinya itu ada banyaknya, itu tuh ada gambar ya sama kata-kata. Jadi gambarnya besar, kata-katanya singkat tentang penawaran itu biasanya. Contoh iklan dan slogan. Nah, ini contohnya. Ini contoh iklan yang berbentuk gambar biasa ya, bukan di televisi. Jadi membaca untuk meraih prestasi. Ini iklan itu tujuannya membujuk agar anak-anak ini mempunyai kegiatan membaca atau tertarik untuk membaca di perpustakaan. Terus slogan. Nah, ini slogan itu didominasi dengan kata-kata sini ya. Jadi kalau misalnya pun ada gambar hanya sedikit kecil. Jadi membaca adalah membuka jendela dunia. Nah, itu. Terus yang poster. Kalau poster ini biasanya didominasi dengan gambar-gambar. Jadi ini imbauan, bentuknya imbauan ini ya, bukan penawaran. Kalau yang ini dibuat oleh kepolisian. Jadi biasanya ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan ya, tentang bagaimana pentingnya menjaga keselamatan berlalu lintas. Unsur-unsur pembentuk iklan. Jadi iklan itu dibentuk ada beberapa unsur yang membentuknya. Yang pertama, sumber.
Sumber merupakan pemasang iklan, nah yang berinisiatif atau penyandang dana iklan. Jadi harus ada sumbernya ya, siapa yang buat, perusahaan kah, atau sekolah kah, atau perpustakaan bisa, atau misalnya pemerintah juga bisa ya sumber. Pesan, ada pesannya, informasi yang disampaikan. Jadi kalau misalnya iklan itu dibuat itu untuk apa ya, misalnya memberitahukan sesuatu misalnya. Media, sarana yang digunakan, nah ini bisa berupa elektronik, bisa berupa media cetak ya, bisa di TV, televisi maupun di koran atau surat kabar. Yang keempat itu penerima, jadi ada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Misalnya iklan tentang posyandu, berarti yang menjadi penerima adalah ibu-ibu yang memiliki anak atau ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, kalau misalnya iklan sampo, berarti sasarannya adalah seluruh masyarakat. Nah, samponya itu dominasinya sampo untuk perempuan atau untuk laki-laki. Nah, itu berarti individu masyarakat yang menjadi sasarannya adalah siapa. Efek itu perubahan yang terjadi pada diri penerima. Nah, setelah melihat iklan itu ada tidak perubahannya? Nah, umpan balik, tanggapan, reaksi atau respon yang dikehendaki dari penerima. Nah, kalau misalnya iklan tentang sampo, dibeli enggak, itu umpan baliknya seperti apa? Dibeli atau tidak produk tersebut gitu. Jenis iklan dan fungsinya. Ini macam-macam ya, ada jenis iklan, ada dengan fungsinya. Iklan itu diklasifikasikan menjadi dua, ada iklan strategis dan iklan taktis. Iklan strategis itu digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Nah, sedangkan iklan taktis digunakan untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Ini iklan taktis itu biasanya segera ya, jadi biasanya ada diskon misalnya, itu disebut iklan taktis. Jadi diskonnya hanya untuk berlaku hari ini, itu contohnya ya. Terus jenis-jenis iklan berdasarkan media yang digunakan dalam penyajiannya. Jadi dalam menyajikannya itu ada media cetak dan ada media elektronik. Jadi iklan media cetak yaitu iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid. Ini contohnya ada iklan baris, iklan kolom, iklan advertorial, iklan display. Nah, iklan baris ini bisa kita temukan ini iklan semua ini di koran biasanya ya, ada juga majalah atau tabloid. Yang kedua, iklan elektronik. Nah, iklan yang dipublikasikan dalam media elektronik, ini ada iklan di dalam radio, iklan televisi, dan iklan film. Radio itu mengandalkan efek suara, karena radio itu kan tidak terlihat ya, jadi hanya ada suara saja yang muncul. Terus iklan televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Nah, ini yang paling sering kita lihat ya, iklan-iklan di televisi. Iklan film, nah ini tersaji dalam judul film dan muncul sebelum film utama diputar. Biasanya kalau kita menonton film itu ada judul-judul film terbaru, nah itu merupakan iklan film. Jenis iklan menurut isinya, nah ini kalau dari segi isinya itu ada iklan pemberitahuan atau pengumuman. Ini contohnya ya, Ibu berikan contoh, ini tentang pemberitahuan. Ini pemberitahuan bahwa PT Maju Mundur itu telah dibubarkan, itu ya contoh iklan pemberitahuan. Yang dari segi isinya yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Ini contoh dari kantor pajak, layanan masyarakat tentang masyarakat harus peduli atau harus membayar pajak dengan rutin. Nah, yang ketiga iklan penawaran. Nah, di sini penawaran itu bisa berbentuk barang, bisa juga berbentuk jasa. Yang Ibu contohkan di sini tentang penawaran berbentuk jasa. Jadi gratis jemput kiriman paket. Berarti ini jasa agen pos ya. Fungsi iklan. Fungsi iklan itu ada dua. Fungsi informasional dan fungsi transformasional. Iklan berfungsi informasional, iklan yang berisi pemberitahuan kepada konsumen tentang produk, deskripsi produk dan manfaat produk gitu ya. Ini memberikan informasi tentang produk. Sedangkan transformasional adalah iklan yang berisi kalimat untuk mengubah sikap konsumen terhadap merek, gaya hidup, dan pandangan terhadap sesuatu. Jadi kalau hanya di sini hanya memberikan informasi, tetapi di sini harapannya bisa merubah seseorang
dalam bergaya hidup atau terhadap merek itu ya, gaya hidupnya berubah. Jadi biasanya iklan tentang sampo ya, berarti sampo itu digunakan dalam kesehariannya gitu. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks iklan. Secara umum itu teks iklan, slogan, poster itu menggunakan bahasa yang efektif. Nah, ciri-cirinya pendek, singkat, jelas, menarik perhatian, mudah diingat, dan persuasif atau bersifat mempengaruhi atau mengajak seseorang untuk membeli ya, atau melakukan sesuatu. Nah, jika dirinci, nah unsur kebahasaannya itu seperti ini. Kalau iklan itu lebih bersifat komersil ya, berarti bersifat maksudnya menghasilkan uang atau menghasilkan sesuatu untuk sebuah perusahaan. Nah, itu jadi ada barang yang dijual. Sedangkan slogan itu lebih mengarah pada kata-kata atau kalimat. Nah, ini dominasi dengan kata-kata. Terus yang keempat, bahasa poster lebih banyak pada gambar. Nah, ini perbedaannya, kalau poster banyak gambarnya, kalau ada kata-kata itu juga sedikit. Ini berisi imbauan, ajakan, upaya edukasi atau pendidikan, dan penyaluran aspirasi tertentu. Nah, penyaluran aspirasi yang tadi seperti contoh yang kepolisian itu ya, ditempel-tempel pinggir jalan ke poster. Langkah-langkah dalam menulis iklan. Nah, sebelum menulis iklan kita harus tahu gimana langkah-langkahnya. Yang pertama, mendeskripsikan objek teks iklan, objek apa yang akan kita iklankan gitu ya. Yang kedua, menentukan media dan bentuk pemasakan teks iklan. Medianya apa yang akan digunakan, di radio kah, televisi kah, atau di koran kah, ada ya. Mencatat isi pesan yang ingin disampaikan, dibuat isinya, menentukan judulnya ya, menyusun kerangka, kemudian membaca dan meneliti kembali teks iklan gitu. Nah, ini singkatan-singkatan yang sering digunakan dalam teks iklan baris ini ya. Ini bisa kalian baca nanti di pause ya videonya. Nah, Ibu bacakan sudah banyak nih, bisa dibaca sendiri. Nah, ini contoh menceritakan kembali iklan. Yang Ibu contohkan di sini adalah iklan baris. Nah, ini iklan baris ya. Contoh iklan baris seperti ini. Jual RMH nih, kata-katanya singkat-singkat ya. Pendek, singkat. Nah, kalau dijelaskan ini iklan di atas ini seperti ini. Dijual rumah semi villa dengan luas 174 bata, memiliki 4 buah kolam, airnya bagus. Rumah tersebut cocok untuk peristirahatan. Hubungi telepon 3283799 dengan tanpa perantara. Nah, ini kalau misalnya kita tulis iklan ini kan banyak. Jadi kalau dalam bentuk iklan baris seperti ini ya disikat-sikat jadi sedikit. Nah, ini biasanya muncul ada di koran ya, kita sering temukan di koran. Nah, mungkin itu saja materi tentang iklan, slogan, dan poster hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.